Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat terus berupaya melakukan inovasi produk demi bertahan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan UMKM pengolahan kopi di Kabupaten Bandung yang terus berinovasi untuk mengembangkan produknya. Pandemi COVID-19 di Indonesia memukul hampir semua sektor, tidak terkecuali usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai cara kreatif dilakukan pelaku UMKM agar roda bisnis terus bergulir, seperti yang dilakukan oleh usaha pengolahan kopi Robusta dan Arabica khas Gunung Puntang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jika sebelumnya hanya menjual dalam bentuk biji kopi, kini usaha ini berinovasi dengan menjual kopi dalam bentuk siap saji, bahkan juga menerima jasa roasting. Pelaku UMKM olahan kopi, Risman Firmansyah mengatakan, inovasi terus dilakukan agar usahanya untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 terus terjaga. Selama masa pandemi karena penjualan kita kurang, kita nerima jasa roasting juga gitu untuk mencari tambahan. Ya, kopi kita itu udah dikirim ke wilayah Jawa Tengah, Kalimantan, ke Sumatera, pernah juga ke Jakarta. Risman berharap pelaku UMKM di Kabupaten Bandung untuk terus berinovasi, mengembangkan produknya hingga bisa diekspor ke luar negeri. Hasil UMKM olahan kopi ini telah dipasarkan ke luar daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Kalimantan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saifal, Metro TV. Nah, untuk mengetahui seperti apa olahan kopi Robusta dan Arabica khas Gunung Puntang ini, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan Risman Firmansyah. Sore, Kang Risman. Apa kabar, Kang? Sore, Mbak Naya. Baik. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Menarik sekali tadi kita melihat tayangan di mana ada usaha olahan kopi. Nah, ini sebetulnya sejak berapa lama waktu itu Kang Risman membuat usaha ini? Awalnya dulu itu berkebun dulu gitu, terus si hasil kebunnya itu dijual, jadi dijual dalam bentuk biji mentah dulu itu. Cuman setelah beberapa tahun mengikuti pelatihan barista gitu segala macam, akhirnya mulailah diolah sendiri gitu. Setelah diolah sendiri itu sekitar 4 tahun 5 tahun lah udah diolah sendiri, akhirnya lumayan juga dijual, awalnya sedikit-sedikit, akhirnya jadi banyak jadi dibikin usaha yang jelas aja lah, bikin brand gitu. Jadi memang sudah lama juga ya dan ternyata punya kebun sendiri nih Kang Risman. Nah, ini untuk kopi Arabica dan Robusta, tapi kalau Kang Risman juga menyediakan roasting juga. Nah, seperti apa nih ceritanya? Ya, awalnya pas di awal pandemi gitu, sebelum pandemi itu udah ada, tapi pas pandemi untuk nambah-nambah juga, akhirnya yang tadinya nge-roasting itu untuk sendiri, untuk produk yang dijual, sekarang akhirnya jadi nerima jasa roasting gitu. Wah, alhamdulillah jadi berkah ya, Kang. Tapi kalau untuk menerima jasa seperti itu, ini kegiatannya dilakukan berapa lama sekali atau banyakkah warga yang kemudian ingin belajar, kemudian datang ke sana untuk mengetahui nih atau juga ingin berbisnis sama seperti Kang Risman, seperti apa sih yang selalu disampaikan? Ada beberapa yang misalkan sama petani juga gitu, tapi belum ada mesin roasting, ya akhirnya nerima juga gitu, ya ikut roasting di sini, jadi mulai ngembangin produknya juga sama, jadi untuk maju bareng lah gitu. Nah, yang terpenting dalam berbisnis kopi ini sebetulnya apa sih ya? Mungkin Kang Risman bisa ingin sampaikan ke mereka yang tertarik mengikuti bisnis ini, apakah terkait dengan link atau apa yang mesti dimiliki? Intinya sih konsisten, Mbak. Kalau untuk di kopi itu konsisten terus-terusan, ya mulai ngebuka jaringan, ngebuka reseller lah, bikin reseller, nyari-nyari reseller gitu, yang biar
sama-sama maju juga gitu dengan harga reseller, dikasih harga reseller gitu. Terus dia juga kan ikut mulai maju juga gitu. Kalau untuk mesinnya nih kisaran harganya berapa sih, Kang Risman? Kalau yang untuk kapasitas 1 kilo di kisaran 28. 2.800.000. 28 juta. 28 juta, harus dipertegas dong Kang Risman. Jadi biar mereka mengumpulkan modal nih, minimal harus berapa untuk membuka usaha seperti ini. Apalagi peminat kopi di tanah air juga semakin meningkat. Nah, untuk pendistribusiannya ini sudah ke wilayah mana saja nih yang request Kang Risman? Ada beberapa kedai yang disuplai bukan seputaran Bandung Raya gitu, Kabupaten Bandung, Bandung Kota, terus DKI Jakarta, Kalimantan, terus di Jawa Tengah juga ada. Sampai ke Pulau Kalimantan, luar biasa. Kang Risman, tapi menghadapi situasi bisnis yang tidak menentu terutama di awal-awal pandemi, strategi seperti apa sih yang Kang Risman lakukan agar tetap bertahan sampai saat ini? Di awal pandemi itu 3 bulan awal lah, 3 bulan pertama pandemi banyak teman-teman kedai yang menutup usahanya gitu, karena ya kan nggak boleh buka atau dibatasi segala macam lah. Akhirnya nyari strateginya ya nyari reseller lah, nyari-nyari yang siap, teman-teman yang mau jadi reseller. Akhirnya bukalah jaringan, dan banyak juga konsumen-konsumen yang biasanya minum kopinya di kedai, dengan pandemi ini jadi minum kopi di rumahnya masing-masing gitu. Jadi yang tadinya biasa beli ke kedai, sekarang jadi beli biji langsung gitu. Beli biji langsung, nyetok langsung gitu ya. Jadi banyak gitu di rumah, nggak usah keluar-keluar nongkrong-nongkrong gitu. Oke, Kang Risman, kemudian apalagi nih yang mungkin ingin Kang Risman sampaikan terhadap para pelaku UMKM sesama anak-anak Bandung gitu. Apa sih yang mereka butuhkan saat ini? Ya harus lebih konsisten dan inovasi lah untuk mengembangkannya. Dan harapannya juga harus ada dukungan juga. Jangan jadi produk UMKM itu jangan hanya di nasional, tapi harus go internasional juga gitu produk UMKM-nya, Indri. Jadi dukungan seperti apa nih yang diharapkan agar bisa ke sana? Ya produk UMKM ini didorong lah sama pemerintah untuk go internasional gitu. Iya, itu jadi harapan juga para pelaku UMKM lainnya, semoga juga didengar, dan semangat terus Kang Risman dalam berbisnis olahan kopi. Semoga juga bisa menginspirasi para pelaku UMKM lainnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline.